Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk mengikuti materi yang akan Ibu sampaikan pagi ini. Materi kita pagi ini itu adalah tentang sumber-sumber sejarah. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini itu adalah supaya kalian bisa mengetahui pengertian dari sumber sejarah itu apa, kemudian jenis-jenis sumber sejarah, kemudian ada lagi tentang contoh-contoh sumber-sumber sejarah. Oke, kita langsung ke materi. Jadi ada beberapa pengertian tentang sumber sejarah. Jadi sumber sejarah menurut Muhammad Ali, dia mengatakan sumber sejarah itu adalah segala sesuatu, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memang itu sangat diperlukan dalam sebuah penelitian sejarah. Kemudian kalau menurut Muhammad Yamin, dia mengatakan kalau sumber sejarah itu adalah kumpulan dari benda-benda budaya yang bisa membuktikan tentang suatu peristiwa sejarah. Nah, sifat-sifat dari sumber-sumber sejarah itu bagaimana? Jadi sifat-sifatnya itu adalah, kalau dilihat dari bentuknya, sumber sejarah itu bisa berupa benda. Jadi ada sumber sejarah yang berupa benda. Sumber sejarah yang berupa benda itu apa? Contohnya misalnya prasasti, candi, relief. Itu adalah bagian dari sumber sejarah yang berupa benda. Kemudian ada lagi sumber sejarah yang tertulis. Nah, sumber sejarah yang tertulis itu adalah sumber-sumber sejarah yang memang itu didokumentasikan, artinya itu tertulis, dituliskan. Seperti contohnya misalnya surat kabar, kemudian arsip, kemudian surat, itu merupakan bagian dari sumber-sumber tertulis. Kemudian ada lagi sumber lisan. Jadi sumber lisan itu adalah sumber sejarah yang berupa ucapan atau kata-kata seseorang, baik itu tokoh maupun pelaku sejarah, yang kemudian itu dibuat rekaman. Jadi bentuknya itu dalam sebuah rekaman. Nah, bagaimana cara memperolehnya? Itu adalah melalui teknik wawancara. Kemudian ada lagi bagaimana cara mengetahui sumber-sumber sejarah, usia dari sumber-sumber sejarah tadi. Kalau sumber sejarah yang berupa benda itu berarti kan ada wujudnya. Nah, maka cara untuk mengetahui usianya itu ada tiga cara. Yang pertama adalah cara kimiawi. Nah, cara kimiawi itu adalah cara menentukan usia sumber sejarah didasarkan kepada unsur kimia yang dikandung dalam benda tersebut. Kemudian cara yang kedua itu adalah cara secara tipologi dari bentuknya. Semakin sederhana bentuk sumber sejarah yang ada, itu berarti umurnya semakin tua. Nah, sedangkan kalau sumber sejarah, cara mengetahui usia berdasarkan stratigrafi ya, itu adalah mengetahui usia sumber sejarah yang berupa benda itu dengan didasarkan pada lapisan tanahnya di mana benda tersebut ditemukan. Jadi semakin dalam berarti usianya semakin tua. Nah, ketika kita mau mencoba menuliskan atau mencari segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber itu juga memerlukan ilmu bantu yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber usia dan lain sebagainya. Itu ada misalnya numismatik. Itu adalah ilmu bantu sejarah untuk mengetahui tentang mata uang kuno. Kemudian ada epigrafi. Nah, itu adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari tulisan-tulisan dalam prasasti, tulisan-tulisan kuno. Kemudian ada paleoantropologi. Nah, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk manusia dari yang sederhana hingga yang modern. Kemudian ada filologi. Filologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa kebudayaan suatu suatu masyarakat tertentu. Nah,
ketika kita kembali ke sumber lisan tadi, jadi sumber sejarah itu ada 3 ya, berupa benda, tertulis, dan juga berupa lisan. Nah, ketika kita misalnya membuat wawancara terhadap pelaku sejarah atau saksi sejarah, itu ada beberapa kelemahan. Ada kelemahan dari sumber lisan ya. Jadi kelemahan dari sumber lisan itu adalah adanya keterbatasan ingatan seseorang. Jadi ketika orang yang diwawancara itu sudah sepuh, otomatis daya ingatnya sudah berkurang, maka dia akan berusaha untuk mengingat lagi kejadian masa lampau. Kemudian kekurangannya lagi adalah subjektivitasnya terlalu tinggi. Jadi orang yang cenderung itu dia suka pada tokoh tertentu, dia akan lebih lebih mencari sisi positifnya. Nah, itu ya. Kemudian kelebihan dari sumber lisan itu adalah seorang penulis atau penyuka sejarah yang ingin menuliskan sebuah peristiwa, itu dia akan lebih suka sebenarnya untuk mendapatkan sumber melalui teknik wawancara. Karena apa? Ini merupakan komunikasi 2 arah ya, antara sumber dan penulisnya. Kemudian kelebihannya itu penelitiannya lebih demokratis, artinya lebih terbuka. Kemudian bisa melengkapi informasi yang memang tidak bisa diperoleh dari buku. Itu adalah kelebihan dari sumber lisan. Untuk tugas kalian adalah tolong cari sumber sejarah foto aja. Kalian bisa mencari contoh-contoh sumber sejarah yang ada di sekitar kalian. Nanti kalian foto, kemudian kirim di kolom komentar. Oke, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.